Teman-teman, ini adalah kisah Budi, seorang anak pemulung berusia 12 tahun yang dengan sebatang kapur tulis berhasil mengoreksi soal matematika yang salah di buku pelajaran selama 14 tahun. Orang-orang menyebutnya pengemis, mengusirnya dari sekolah. Tidak pernah ada yang mencoba melihat bakat terpendam di dalam dirinya. Namun, dalam satu hari, kecerdasannya mengguncang seluruh sistem. Mari kita simak ceritanya sampai selesai. Pagi itu, bel sekolah dasar negeri telah berbunyi. Murid-murid bergegas masuk ke kelas. Ada yang membawa tas baru, ada yang menenteng botol minum mahal. Di tengah kerumunan itu, Budi berdiri memegang sebuah karung goni berisi botol-botol plastik bekas yang dibuang orang. Di kakinya terpasang sandal jepit yang sudah putus, dan tubuhnya dibalut kemeja yang sepertinya sudah dibuang orang sejak 10 tahun lalu. Namun, ada binar aneh di wajahnya. Semua anak sudah duduk di kelas. Hari ini adalah jam pelajaran matematika. Masuklah Ibu Rina ke dalam kelas, guru paling tegas dan paling cerdas di kota itu, yang konon tidak pernah salah dalam mengajar. Jendela kelas terbuka, dan di luar, Budi berdiri di dekat jendela itu. Terdengar suara dari dalam, "Anak-anak, hari ini kita akan belajar rumus matematika baru. Ini sangat penting. Perhatikan baik-baik." Ketegasan Ibu Rina terkenal di seluruh sekolah. Ia tidak suka mendengar jawaban yang salah. Bagi para murid, guru itu seperti seorang kepala sekolah yang galak. Ibu Rina menulis sebuah rumus lama yang sangat sulit di papan tulis. Rumus yang sama yang membuat murid terpintar di kelas pun ketakutan. Kelas menjadi sunyi senyap, beberapa anak diam, beberapa gelisah. Seseorang berbisik, "Ah, rumus ini lagi, setiap tahun selalu salah. Nanti ibu marah-marah lagi." Sementara itu di luar, Budi mengintip dari jendela. Matanya tertuju pada rumus itu, dan senyum tipis terukir di wajahnya. Seolah-olah rumus itu sudah lama tersimpan di sudut hatinya. Ia teringat ibunya, Ibu Dewi, yang meninggal dunia 2 tahun lalu karena sakit. Ibunya biasa mengajar anak-anak dari rumah ke rumah, dan di malam hari, ia akan duduk bersama Budi dan mengajarinya. Ibunya lah yang menjelaskan rumus ini padanya. Rumus yang sama, yang hari ini tertulis salah di papan tulis. Budi perlahan melangkah menuju pintu kelas. Beberapa anak laki-laki dari belakang berteriak, "Hei, si pemulung datang. Sedang apa dia di dalam sekolah? Usir dia." Tapi langkah Budi tidak berhenti. Ibu Rina menatapnya tajam. "Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar. Ini sekolah, bukan tempat sampah." Seluruh kelas tertawa. Namun, Budi mengangkat kepalanya dan berkata pelan, "Bu, rumus yang ibu tulis itu salah." Tiba-tiba, seluruh ruangan hening. Seorang anak pemulung memberitahu seorang guru matematika tentang kesalahannya. Ibu Rina berkata dengan nada menyindir, "Sekarang kamu mau mengajariku bahwa aku salah mengajar? Ayo, maju ke depan. Perbaiki kalau kamu memang tahu." Budi berjalan menuju papan tulis, tempat yang belum pernah diinjak oleh anak miskin sepertinya. Hari ini, Budi berdiri di sana dengan kapur di tangan. Momen itu akan mengubah hidupnya selamanya. Ibu Rina berkata sinis, "Ayo, nak, perbaiki rumus ini. Mari kita lihat seberapa beraninya kamu. Apakah kamu benar-benar mengerti rumus matematika yang sulit ini atau tidak?" Suara tawa memenuhi kelas. Ada yang menepuk-nepuk meja, ada yang menyikut temannya. Wah, komedi akan segera dimulai. Tapi di wajah Budi tidak ada ketakutan. Tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan yang serius. Seolah-olah ia tidak sedang memegang kapur, melainkan sedang memegang semua kepedihan masa lalunya. Dengan langkah perlahan, ia mendekati papan tulis. Di sana tertulis rumus lama yang telah membingungkan anak-anak selama bertahun-tahun. Sebuah rumus yang tercetak di buku pelajaran negara dan mungkin tidak pernah ada yang merasa perlu untuk memeriksanya kembali. Tapi hari ini, seorang anak yang tidak punya buku tulis maupun buku pelajaran, akan mengungkap kesalahan tertua dari guru paling tegas di sekolah itu. Jari-jari anak itu gemetar karena dingin. Saat mengambil kapur, ia ragu sejenak. Seolah teringat malam itu, ketika ibunya mengajarinya matematika di bawah selimut usang. Suara ibunya bergema di telinganya, "Budi, matematika itu bukan untuk ditakuti, nak, tapi untuk dipahami. Saat kamu sudah memahaminya,
Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa menghentikanmu. Mata Budi berkaca-kaca, tapi ia menahan air matanya. Ia meletakkan kapur di papan tulis dan tanpa berkata apa-apa, perlahan menghapus rumus yang ditulis oleh gurunya. Seluruh kelas terperangah. Kemudian, ia mulai menulis baris demi baris. Tangannya gemetar, tapi pikirannya jernih. Ia menuangkan ilmu yang dipelajarinya dalam kemiskinan itu ke papan tulis, seperti seorang guru yang sedang menjelaskan kepada murid-muridnya. Baris pertama, kelas hening. Baris kedua, mata Ibu Rina terbelalak. Baris ketiga, bahkan murid terpintar yang duduk di kursinya pun berdiri untuk melihat lebih jelas. Dan saat baris keempat selesai ditulis, Ibu Rina bangkit dari tempat duduknya. Suaranya melemah. Ini. Bagaimana mungkin? Rumus ini kan salah cetak di buku. Anak-anak tercengang. Anak kepala sekolah menatap dengan mulut ternganga. Seorang anak di kelas berbisik, "Ini benar. Kita tidak pernah melihat rumus ini seperti ini." Ibu Rina membolak-balik buku pelajaran, buku catatannya, bahkan buku ajar lamanya. Dan memang benar. Apa yang ditulis Budi adalah yang benar. Rumus yang diajarkan di seluruh sekolah selama 14 tahun itu salah. Hari ini, seorang anak pemulung telah memperbaikinya. Bibir Ibu Rina bergetar. Di matanya yang tegas, untuk pertama kalinya terlihat sesuatu seperti rasa hormat. Ia bertanya dengan lembut, "Nak, siapa yang mengajarimu ini?" Suara Budi pecah. "Ibu saya." Kelas menjadi sunyi senyap. Tawa berhenti, cemoohan berhenti, semua mata tertunduk. Di dalam kelas, murid-murid pintar, anak-anak nakal, bahkan para gadis yang setiap hari mengejeknya, semuanya berdiri menatap anak yang sampai pagi tadi mereka sebut sebagai si pemulung. Mata Ibu Rina memerah, bukan karena marah, tapi karena malu. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Kamu tahu rumus sebagus ini, kenapa kamu tidak sekolah, Nak?" Budi menunduk. Tangannya gemetar. Di matanya ada badai kesedihan yang selama ini ia sembunyikan di dalam hatinya. Dengan pelan ia berkata, "Bu, untuk masuk sekolah butuh biaya, butuh seragam, butuh buku. Setelah ibu meninggal, saya hanya punya karung ini." Ia mengangkat karungnya yang berisi plastik, kertas, dan botol-botol pecah. Beberapa anak perempuan di kelas mulai menangis. Ibu Rina bertanya, "Ibumu seorang pengajar?" Air mata Budi jatuh. Dalam kata-katanya ada campuran aneh antara harapan dan keputusasaan. "Iya, Bu. Ibu bilang suatu hari saya akan menjadi orang besar. Akan mengajar matematika kepada orang-orang." Ia pun menangis. Ibu berpesan, "Budi, jangan pernah menulis sesuatu yang salah. Hal yang salah akan membuat dunia menjadi salah." Tidak ada seorang pun di kelas yang bergerak. Tidak ada yang menyangka anak berpakaian kompang-camping ini bisa mengucapkan kalimat sedalam itu. Mata Ibu Rina berkaca-kaca. Ia mulai menangis, sesuatu yang mungkin baru pertama kali ia lakukan selama 10 tahun karirnya sebagai guru. Ia melangkah maju, dan di depan seluruh kelas, di antara semua murid, ia berlutut di hadapan Budi. "Nak, saya sudah mengajar banyak sekali murid. Tapi hari ini, kamulah yang mengajari saya." Budi mundur ketakutan. Ia belum pernah melihat seorang guru menjadi begitu emosional. Lalu terjadilah sesuatu yang mengguncang seluruh sekolah. Ibu Rina berkata, "Mulai hari ini, anak ini adalah murid di sekolah ini. Dia bisa duduk di mana saja dia mau, belajar di kelas manapun yang dia inginkan. Seluruh biayanya akan saya tanggung sendiri." Seluruh kelas bergemuruh dengan tepuk tangan. Tapi air mata di mata Budi tidak berhenti mengalir. Ia berkata, "Bu, saya bisa belajar, tapi siapa yang akan memulung?" Pertanyaan itu menusuk langsung ke hati. Ibu Rina berkata dengan suara bergetar, "Kamu tidak akan memulung lagi. Kamu hanya akan membangun masa depanmu." Dan dengan satu kalimat itu, seluruh sekolah hening sejenak. Ibu Rina menggandeng tangan Budi menuju ruang guru. Matanya berbinar, seolah baru pertama kali menemukan murid yang membuatnya mengerti arti sebenarnya dari profesinya. Namun, saat itu juga, dua guru yang sedang duduk di ruang guru berdiri. Wajah mereka menunjukkan ketidaksenangan. Seorang guru berkata dengan suara keras, "Bu Rina, apa yang Anda lakukan? Memasukkan anak pemulung begitu saja ke sekolah?" Guru yang lain menyindir,
dia akan duduk di kelas bersama anak-anak orang kaya. Bagaimana kalau dia membawa penyakit? Ibu Rina tertegun. Kekecewaan tergambar jelas di wajahnya. Dengan nada tenang namun tegas ia berkata, "Anak ini sangat cerdas. Hari ini dia menemukan kesalahan yang kita semua tidak sadari selama bertahun-tahun. Tapi kapan dunia mau menerima dengan mudah?" Tiba-tiba, pemilik sekolah sekaligus paman dari kepala sekolah, Bapak Wijaya, masuk ke ruang guru. Kedatangannya membuat suasana semakin berat. Ia bertanya dengan marah, "Siapa anak ini? Tidak memakai seragam sekolah. Siapa yang mengizinkannya masuk?" Ibu Rina berkata, "Pak, ini." Bapak Wijaya memotong, "Bu Rina, sekolah ini bukan untuk anak-anak miskin. Tempat ini untuk mereka yang mampu membayar uang sekolah." Mendengar itu, Budi perlahan melepaskan tangannya dan mundur. Di matanya kembali muncul rasa malu dan takut kaum miskin. Ia berkata pelan, "Bu, saya keluar saja. Saya memang tidak pantas sekolah." Suaranya begitu lirih hingga bisa meluluhkan hati siapapun. Tapi Ibu Rina tidak akan diam lagi. Ia menggebrak meja dan berkata dengan sangat tegas, "Cukup. Mulai hari ini, tidak ada yang boleh merendahkan anak ini lagi. Anak ini adalah tanggung jawab saya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk belajar." Bapak Wijaya berkata dengan marah, "Bu Rina, guru emosional seperti Anda ini menyulitkan pengelolaan sekolah. Sekolah ini sudah merugi, dan Anda malah mau menjadikan seorang pemulung sebagai murid." Suasana ruangan menjadi tegang. Guru-guru lain diam. Semua mengira Ibu Rina akan menyerah. Tapi tidak. Tanpa rasa takut, ia berkata, "Jika sekolah ini tidak bisa menerima anak ini, maka saya juga tidak bisa mengajar di sini lagi." Seluruh ruang guru terguncang. Belum pernah ada yang mendengar jawaban seperti itu sebelumnya. Di sisi lain, Budi berdiri diam di pojok. Di matanya ada ketakutan, kesedihan, dan hanya satu pertanyaan, apakah anak sepertiku benar-benar tidak pantas untuk belajar? Ia perlahan mengangkat karungnya dan berjalan menuju gerbang sekolah. Di gerbang, berdiri penjaga sekolah, Pak Slamet. Usianya sekitar 55 tahun, dengan janggut putih, sweter biru usang, dan di matanya tersimpan semua kepedihan dari realitas dunia. Pak Slamet menghalangi jalan Budi, dan berkata dengan sangat lembut, "Mau kemana? Nak, kamu kan baru pertama kali sampai di ambang pintu sekolah." Budi menunduk dan berkata, "Pak, saya tidak bisa sekolah. Semua orang bilang saya hanya seorang pemulung." Suaranya begitu pilu hingga mata Pak Slamet berkaca-kaca. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Nak, meskipun kamu memulung, suatu hari nanti kamu akan menjadi orang besar." Budi menangis dan berkata, "Pak, ibu saya juga bilang saya akan jadi orang besar. Tapi sepertinya ibu juga salah." Air mata mengalir di pipi Pak Slamet. Ia memegang bahu Budi dan berkata, "Ibumu tidak salah. Yang salah adalah dunia ini, yang menilai orang dari kemiskinannya." Setelah berkata begitu, Pak Slamet terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Nak, aku kenal ibumu." Mendengar itu, mata Budi terbelalak. Pak Slamet berkata pelan, "Ibumu, Dewi, adalah wanita yang sangat hebat. Aku melihat sendiri bagaimana ia mengajar anak-anak orang lain sampai larut malam. Bagaimana ia menahan lapar agar kamu bisa makan. Bagaimana ia tetap mengajarimu meskipun sedang sakit." Budi menangis sejadi-jadinya. Kakinya lemas, dan ia terduduk di tanah. Pak Slamet menepuk-nepuk punggungnya. "Kamu tahu, Nak, apa yang ibumu katakan di hari-hari terakhirnya?" Budi menyeka air matanya. "Apa, Pak?" Suara Pak Slamet serak. Dia berkata, "Pak, Budi saya itu sangat cerdas. Kalau saja dunia memberinya kesempatan, dia bisa mencapai bulan." Pak Slamet pun ikut menangis. Pada saat itu, Ibu Rina juga tiba di gerbang. Ia terengah-engah, seolah seseorang telah menghentikan jiwanya yang sedang berlari. Ia bertanya pada Pak Slamet, "Bapak kenal dia?" Pak Slamet berkata, "Bu Rina, anak ini memiliki api semangat yang sudah tidak ada lagi pada anak-anak orang kaya zaman sekarang. Anak ini lahir untuk belajar, hanya saja takdir meletakkan karung goni di tangannya." Keteguhan kembali ke wajah Ibu Rina. Di matanya ada nyala tekad yang membara. Ia memegang tangan Budi dan berkata, "Nak, mulai hari ini,
Tidak ada yang akan menghentikanmu. Bukan orang lain, bukan kemiskinan, bukan juga sekolah ini. Aku akan mengajarimu. Dalam kondisi apapun, keputusan Ibu Rina sama sekali tidak disetujui oleh pemilik sekolah. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Bu Rina, jika Anda tetap mempertahankan anak ini di sekolah, maka Anda harus meninggalkan pekerjaan Anda. Ibu Rina menoleh ke belakang. Pemilik sekolah, Bapak Wijaya, berdiri di dekatnya. Bapak Wijaya berteriak marah, Bu Rina, jika Anda bersikeras mempertahankan anak pemulung ini di sekolah, maka saya akan memecat Anda saat ini juga. Pak Slamet terkejut. Budi, karena takut, memegang jari Bu Rina lebih erat, dan Ibu Rina, sejenak, membeku. Di sekeliling mereka, warga desa, beberapa murid, dan beberapa guru telah berkumpul. Mata semua orang tertuju pada satu hal. Apakah Ibu Rina akan menyelamatkan pekerjaannya atau masa depan seorang anak miskin? Ibu Rina perlahan mengangkat kepalanya. Ada air mata di matanya, tapi suaranya bagai badai. Ia berkata, Pak Wijaya, Anda bisa mengambil pekerjaan saya, tapi Anda tidak bisa mengambil jiwa guru yang ada di dalam hati saya. Pemilik sekolah tertawa. Ah, Bu Rina, Anda ini terlalu sentimental. Sekolah tidak dijalankan dengan perasaan, tapi dengan otak. Ibu Rina melangkah maju dan berkata dari jarak yang sangat dekat. Jika sekolah ini dijalankan dengan otak, maka rumus yang salah cetak di buku selama bertahun-tahun pasti sudah ada yang memperbaikinya. Kerumunan menjadi hening. Lalu ia berteriak. Dan kesalahan itu, hari ini diperbaiki oleh seorang anak pemulung. Bisik-bisik mulai terdengar di kerumunan. Benarkah anak ini secerdas itu? Lalu kenapa tidak diizinkan sekolah? Pemilik sekolah berkata dengan gusar. Saya tidak mau dengar apa-apa. Entah anak ini yang keluar, atau Anda, Bu Rina. Tanpa ragu, Ibu Rina berkata, Baik, Pak. Saya yang akan pergi. Kerumunan terperangah. Tidak ada yang menyangka ia akan meninggalkan pekerjaannya tanpa berpikir sedetik pun. Ia memegang tangan Budi dan berkata, Ayo, nak. Sekarang kamulah sekolahku, kelasku, dan mimpiku. Budi menangis. Bu, kenapa ibu meninggalkan pekerjaan demi saya? Ibu Rina berlutut, menatap matanya dan berkata, Karena dunia ini tidak butuh lagi guru yang hanya mengajar. Dunia ini butuh seorang Budi yang bisa memperbaiki kesalahannya. Pada saat itu, banyak orang di kerumunan yang menangis. Tiba-tiba, Pak Slamet maju. Suaranya berat namun kuat. Bu Rina, jika ibu tidak lagi di sekolah ini, maka kami juga tidak akan berada di sekolah ini. Kemudian ia mengeluarkan sebuah amplop tua yang terlipat dari sakunya. Di amplop itu tertulis, Surat terakhir Dewi, Ibu Budi. Pak Slamet berkata, Ibumu menitipkan ini padaku. Dia bilang, jika aku sudah tiada, tolong sampaikan surat ini kepada budiku. Dengan tangan gemetar, Ibu Rina membuka surat itu. Di atas kertas, dengan tulisan yang bergetar, tertulis, Budiku, jika dunia ini tidak mengizinkanmu belajar, carilah seseorang yang bisa memahamimu. Karena, nak, kemiskinan tidak pernah menghentikan manusia. Orang lainlah yang menghentikan. Suatu hari nanti, terbanglah setinggi mimpi-mimpiku. Dan ya, jangan pernah merendahkan dirimu sendiri, ibumu, Dewi. Setelah membaca surat itu, Ibu Rina menangis sejadi-jadinya. Budi pun hancur melihat nama ibunya. Setiap orang yang berdiri di kerumunan mulai bertepuk tangan. Dan saat itulah, seorang tetua desa maju. Bu Rina, ajari anak ini di rumah Anda. Kami semua akan bersama-sama menanggung biaya pendidikannya. Perlahan-lahan, orang lain ikut maju. Saya akan belikan bukunya, saya belikan tasnya, saya belikan sepatunya, kami akan bayar iurannya, kami akan beri makan. Seluruh suasana berubah dalam sekejap. Bapak Wijaya pun harus mengalah. Dengan putus asa ia berkata, Baiklah, baiklah, anak itu boleh tetap di sekolah. Ibu Rina berkata dengan tegas, Tidak, Pak. Dia akan belajar bukan karena belas kasihan Anda, tapi karena kemenangan kami. Dan teman-teman, hari itu, seorang anak pemulung bernama Budi tidak hanya memperbaiki rumus matematika, tetapi juga mengubah rumus cara berpikir banyak orang. Hari itu adalah pagi pertama dari kehidupan barunya.